Tugas proyek video UAS Soft Skill, kelompok 6, topik, pelanggaran pemilu, jenis-jenis, pencegahan dan penanganannya. Apa saja pelanggaran pemilu? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu, tak jarang terdapat adanya sebuah pelanggaran terjadi. Untuk itu diperlukan pula adanya upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindakan pelanggaran pemilu. Lantas, apa yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu itu? Apa saja jenis-jenis pelanggaran pemilu? Bagaimana aturan untuk pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu? Simak penjelasannya berikut ini. Jenis-jenis pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu, yaitu yang pertama pelanggaran kode etik pemilu, yang kedua pelanggaran administratif pemilu, dan yang ketiga pelanggaran tindak pidana pemilu. Dalam kasus tentang pelanggaran pemilu, ada beberapa klaim dan informasi yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah klaim mengenai pelanggaran pemilu. Terdapat klaim bahwa pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Kemudian yang kedua adalah klaim tentang pembagian tugas dan tanggung jawab. Terdapat klaim bahwa peraturan perundang-undangan terkait pelanggaran pemilu mencakup tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, kepolisian, kejaksaan dalam menangani pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah klaim mengenai jenis pelanggaran pemilu. Terdapat klaim bahwa terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan yang keempat adalah klaim tentang penanganan pelanggaran. Terdapat klaim mengenai bagaimana masing-masing jenis pelanggaran pemilu ditangani, seperti sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dalam kasus pelanggaran kode etik, atau bagaimana pelanggaran administratif ditangani oleh Bawaslu. Yang kedua, dapat menganalisis kritis kasus yang diberikan berdasarkan teknik identifikasi, analisis, evaluasi dengan akurat. Yang pertama, dalam artikel ini, pelanggaran pemilu didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Dan yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pelanggaran pemilu termasuk Bawaslu, DKPP, kepolisian, dan kejaksaan. Dan analisis ini adalah yang pertama, klaim bahwa pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perlu diperjelas dengan menguraikan peraturan yang bersangkutan. Yang kedua, artikel ini memberikan penjelasan cukup rinci tentang cara penanganan pelanggaran kode etik oleh DKPP termasuk sanksi teguran tertulis dan pemberhentian sementara. Dan yang ketiga, namun penjelasan tentang bagaimana pelanggaran administratif ditangani oleh Bawaslu masih kurang rinci dan bisa diperluas. Dan yang keempat, artikel mencantumkan bahwa pelaporan pelanggaran pemilu harus disampaikan paling lambat 7 hari setelah diketahui adanya dengan pelanggaran. Evaluasinya adalah upaya pencegahan pelanggaran pemilu seperti identifikasi potensi kerawatan, mencerminkan kerjasama antara berbagai lembaga pengawas, tetapi efektivitasnya masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Perlunya pengaturan pelanggaran pemilu, artikel ini menguraikan pentingnya pengaturan dan penanganan pelanggaran pemilu. Ini memastikan integritas dan transparansi dalam pemilihan umum yang merupakan persyaratan penting dalam sistem demokrasi. Yang pertama, kekurangan studi kasus konkret. Artikel ini memberikan definisi dan kerangka kerja umum mengenai pelanggaran pemilu, tetapi tidak menyajikan contoh konkret kasus pelanggaran yang telah terjadi dalam pemilihan umum sebelumnya. Studi kasus konkret bisa membantu pembaca memahami cara aturan yang diterapkan dalam situasi nyata. Yang kedua, kurangnya pemaparan mengenai upaya pencegahan. Artikel ini menjelaskan upaya pencegahan pelanggaran, tetapi lebih banyak penekanan pada penanganan. Lebih banyak informasi tentang bagaimana upaya pencegahan sebenarnya dilaksanakan dan potensi kendala dalam proses ini akan meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, tidak dapat menyebutkan hambatan yang ada. Artikel ini tidak membahas hambatan yang mungkin dihadapi dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran pemilu. Ini dapat menciptakan kesan bahwa prosesnya lebih mudah daripada yang sebenarnya. Keterbatasan tindakan hukum, artikel ini menyebutkan sanksi dan tindakan hukuman yang dapat diambil, tetapi tidak membahas sejauh mana efektivitas tindakan ini dalam mencegah pelanggaran di masa depan. Yang pertama, pelanggaran pemilu sebagai pelanggaran hukum. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, pelanggaran pemilu didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar hukum pemilu dapat dianggap sebagai pelanggaran. Yang kedua, sumber informasi pelaporan pelanggaran. Kasus ini mengindikasikan bahwa pelaporan pelanggaran dapat berasal dari 2 sumber utama, yaitu temuan oleh lembaga pengawas seperti Bawaslu dan laporan dari warga negara atau pihak terkait dengan pemilu. Ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Yang ketiga adalah klasifikasi dan penanganan pelanggaran.
Terdapat 3 kategori pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, administratif, dan tindak pidana. Masing-masing kategori memiliki otoritas dan prosedur penanganan yang berbeda. Misalnya, pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, sementara pelanggaran administratif ditangani oleh Bawaslu. Yang keempat, keterlibatan berbagai instansi dalam penanganan. Proses penanganan pelanggaran pemilu melibatkan beberapa lembaga termasuk Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bekerja bersama dalam forum atau lembaga penegakan hukum terpadu atau Gakumdu. Hal ini menekankan pentingnya kerjasama antar instansi dalam menangani pelanggaran pemilu. Dan yang terakhir adalah fokus pada pencegahan dan identifikasi kerawanan. Upaya pencegahan pelanggaran pemilu melibatkan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan selama tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemilihan umum. Soal yang kelima dapat membuat contoh argumen induktif spesifik. Yang pertama, pentingnya peraturan dalam pemilu. Melalui Undang-Undang Pemilu, kasus ini menyoroti betapa pentingnya peraturan yang jelas dalam setiap tahapan pemilu. Ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang kuat diperlukan untuk menjaga integritas dari pemilu dan mengidentifikasi pelanggaran yang akan mungkin terjadi. Yang kedua, peran masyarakat dalam pengawasan. Faktanya bahwa seluruh warga negara dapat melaporkan pelanggaran dalam pemilu. Nah, masyarakat perlu ditekankan nih dalam pengawasan pemilu. Hal ini mendorong partisipasi aktif warga negara dalam memastikan pemilihan yang adil dan bebas dari pelanggaran. Yang ketiga, kerjasama dalam penegakan hukum. Kasus ini menunjukkan kerjasama antar lembaga penegakan hukum seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani kasus pelanggaran hukum. Hal ini mencerminkan perlunya koordinasi yang baik di antara berbagai instansi untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Nomor 6, terdapat 5 bagian, yaitu A. Generalisasi berdasarkan undang-undang. Kasus ini berdasarkan dengan pelanggaran pemilu dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun undang-undang ini merupakan dasar hukum, tetapi melakukan generalisasi yang berlebihan dengan mengasumsikan bahwa semua aspek pelanggaran tercakup dalam undang-undang tersebut adalah salah. B. Penyederhanaan sebab dan akibat. Meskipun kasus ini menyebutkan jenis-jenis pelanggaran pemilu dan hukuman yang sesuai, ini bisa menjadi bentuk penyederhanaan sebab dan akibat. Dalam kenyataannya, penanganan pelanggaran seringkali lebih kompleks dan bergantung pada faktor-faktor khusus. C. Kurangnya pertimbangan konteks sosial. Kasus ini menguraikan prosedur dan hukuman, tetapi kurang mempertimbangkan konteks sosial yang mungkin mempengaruhi pelanggaran, kondisi politik, budaya, dan faktor-faktor lain, dan dapat memainkan peran dalam pelanggaran pemilu, tetapi tidak sepenuhnya dibahas dalam kasus ini. D. Asumsi keseragaman penegak hukum. Kasus ini memberikan pandangan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan efektif terhadap pelanggaran. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum bisa bervariasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk sumber daya dan independensi lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tak jarang terdapat adanya sebuah pelanggaran yang terjadi. Maka dari itu diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindakan pelanggaran pemilihan umum. Sebagai penutup, sekian dari kelompok 6 terkait jenis-jenis pencegahan dan penanganan pada pelanggaran pemilu. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan wawasan tambahan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.